Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Herliana. Saya peserta pelatihan dasar CPNS DKP SDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 13, Kelompok 2, NDH 16. Berikut ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya adalah CPNS ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Maka berdasarkan dengan jabatan saya sekarang, saya akan melakukan analisis isu efektivitas kinerja pada bidang pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Ada 4 isu yang bisa saya angkat. Yang pertama adalah belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa. Yang kedua, kurangnya penyebaran informasi publik pengadaan barang dan jasa pada masyarakat luas. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan MDIS target di lingkungan pemerintah. Yang keempat, kurangnya SDM sebagai pejabat pengadaan dan kelompok kerja pada bagian pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan isu-isu tersebut, maka saya akan melakukan beberapa teknik analisis. Yang pertama adalah APKL, kemudian USG, dan fishbone diagram, dan yang terakhir adalah SWOT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manakah isu-isu dari 4 isu tersebut yang paling prioritas. Yang pertama kita masuk dengan teknik APKL. Teknik APKL adalah teknik mengenai analisis berdasarkan aktual, prioritas, kelayakan, dan layak. Berdasarkan masing-masing penilaian tersebut dapat dijabarkan bahwa aktual adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Prioritas, isu tersebut menyangkut hadap hidup orang banyak. Kelayakan, isu tersebut memiliki dimensi masa yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian terakhir adalah layak. Layak adalah isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari masing-masing isu yang telah dikemukakan, maka belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa adalah menjadi prioritas yang utama. Setelah melakukan teknik APKL, maka kita akan lanjutkan dengan teknik USG. Teknik USG adalah penilaian berdasarkan urgency, seriousness, dan growth. Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dari hasil teknik APKL sebelumnya, maka belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa juga menjadi prioritas pertama dengan dilakukan secara USG. Berdasarkan dari dua hasil analisis sebelumnya, yaitu APKL dan USG, maka kita lanjut dengan fishbone diagram. Fishbone diagram ini kita kenal dengan tulang ikan. Analisis dengan fishbone diagram itu juga berupaya memahami persoalan dengan menekankan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dan fishbone diagram dapat digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah yang terjadi. Dari fishbone diagram ini kita dapat mengetahui apakah penyebab sehingga belum optimalnya sosialisasi peraturan pengadaan barang jasa. Ada 4 faktor penyebab. Yang pertamanya adalah manusia, yaitu keterbatasannya sumber daya manusia pada bagian pengadaan barang dan jasa. Faktor kedua adalah kebijakan, disebabkan dari seringnya terjadi perubahan peraturan-peraturan pemerintah. Faktor ketiga adalah dari dana, yaitu kurangnya anggaran. Berdasarkan peraturan-peraturan yang sering berubah dari pemerintah, maka tidak mungkin dilakukan secara terus-menerus karena kekurangan dana anggaran untuk sosialisasi. Yang keempat adalah faktor lingkungan, yaitu kurangnya minat masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa itu untuk mengetahui secara mandiri peraturan-peraturan yang telah berubah ataupun ada peraturan baru. Alternatif pemecahan masalah yang terakhir adalah menggunakan metode SWOT, yaitu strength, kekuatan,
di mana SDM di bagian pengadaan barang jasa lebih menguasai peraturan-peraturan pemerintah. SDM yang ada di bagian pengadaan barang jasa juga sudah bersertifikat keahlian. Kemudian weakness, kelemahan, yaitu kurangnya anggaran dalam melakukan sosialisasi jika dilakukan secara tatap muka. Kemudian kurangnya SDM di bagian pengadaan barang dan jasa. Lanjut ke opportunities, yaitu peluang, memanfaatkan internet sebagai alat sosialisasi, kemudian efisien dalam penggunaan anggaran. Yang terakhir adalah threat, ancaman, yaitu perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa jika kurang dilakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang sering berubah. Kemudian terakhir adalah rawan terhadap sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian pemaparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Terima kasih.